Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Teks hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal pertama. Hari kita baca ayat 6 ayat 6 dari ayat 6 sampai ayat yang ke 12. Demikian firman Tuhan ya. Mari kita lihat sama-sama. Maka bertanyalah mereka murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak. Silakan baca. Mengetahui masa yang ditetapkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat kami? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sama-sama. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Demikian kepada. Mari kita berdoa. Pak Surya, pimpin kita dalam doa. Inilah kita berdoa ya Bapak kami dari surga, dan syukur dan terima kasih kepada Bapak atas firman-Nya pada kita hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Nya. Bukan manusia yang melakukan firman-Nya sehingga kepada kami yang tidak betul dan terlupa, sehingga kami bertemu dengan firman dan kebenaran dan berlaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa itu. Amin. Yesus terangkat ke surga. Jadi memang hari ini kita sengaja mau memperingati kenaikan Yesus. Kemarin ya orang Kristen mengatakan memperingati kenaikan Yesus pada hari ini, Kamis ya. Dan hari ini kita ingin coba bersama-sama merenungkan ya, Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara, kehidupan Yesus ada 4 hal yang paling jadi satu peristiwa mujizat terbesar dalam kehidupan Yesus. Yang pertama itu adalah inkarnasinya, incarnations. Itu sangat dipertanyakan sampai hari ini. Di mana Allah menjadi manusia itu tidak mungkin. Benar atau benar? Bagaimana kan? Allah Bapa mengutus anaknya. Berarti Bapak punya istri. Dalam konsep pikiran manusia kan begitu. Nah ini menjadi satu mujizat terbesar sebenarnya dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Kemudian kebangkitannya. Apakah benar itu Yesus mati dan bangkit? Kalau orang-orang agama benar, Yesus nggak mati, yang menggantikan dia itu berupa wajahnya Yesus itu juga sebenarnya. Nah ini diputar balikkan orang kan gitu ya. Kemudian lagi, nah kenaikannya, kalian itu hanya membesar-besarkannya apa yang terjadi dengan Yesus, naik ke surga. Nah ini satu hal yang kita perlu renungkan bersama-samanya dalam kehidupan Yesus Kristus ini. Dan kemudian ada lagi kedatangannya yang kedua kali memang belum terjadi. Dan Alkitab mengatakan, dan Yesus juga, bahwa dia akan datang kembali. Kalian ngomong terus orang Kristen, Yesus mau datang, ini sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun. Di mana kata kalian, Yesus
segala sesuatu nggak berubah. Dari nenek moyang kami hidup sampai sekarang. Orang Yahudi juga bertanya lagi, mana? Kalau di Petrusnya mengatakan, karena kesabaran Allah terhadap manusia ini, dia sabar. Dia tidak mau satu pun manusia yang binasa. Dia mau supaya setiap orang itu repent datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus itu. Karena dia sabar, maka diberi kesempatan sama. Tapi ada titik terakhir, manusia akan tidak menyendiri bahwa Yesus Kristus dia akan datang kembali. Ini yang tidak orang-orang sadar sampai hari ini. Nah, sekarang kita lihat kenaikan Yesus dicatat, ditulis oleh penulis namanya Lukas. Matius memang ada tulis, tapi ya tidak begitu terinci seperti Lukas. Ya, Markus juga tidak begitu eksplisit. Ya, tapi penulis kisah rasul yaitu Lukas. Ini Lukas ini seorang dokter, tabib. Makanya kalau seorang dokter itu ya, kalau mendiagnosa kita itu ya, dia harus hati-hati supaya dia jangan salah mendiagnosa orang. Jangan sakit perut, tidak buang itu toksinnya, dibilang ada cancer, kan salah diagnosa. Tapi Lukas itu dia adalah sesuatu sangat terperinci. Itu hebat Lukas, Tuhan pakai Lukas menulis. Maka itu dia menulis ini. Kalau saudara baca di ayat pertama kan, dia tulis kepada seorang besar ya. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama siapa? Apa itu? Injil Lukas. Ya, tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan apa? Diajarkan oleh Yesus kan. Sampai pada hari yang terangkat. Ya, akan terangkat. Sebelum itu yang telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, jadi dia terperinci semua peristiwa apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus katakan. Dia tulis, dia mau kasih tahu kepada Theophilus. Ini orang Theophilus, seorang pejabat, seorang yang educated man, orang yang pendidikan tinggi, orang Yunani, supaya mereka tahu apa yang menjadi peristiwa itu adalah realita, fakta, kan begitu. Nah, saudara punya sekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus terangkat ke surga dengan kuasanya. Dia melawan hukum gravitasi. Ya nah, gravitasi diciptakan oleh Tuhan, tapi dia melawan gravitasinya, artinya dengan kuasanya dia naik ke surga, tidak perlu pakai roket. Ya, karena manusia Amerika yang mau kirim orang ke bulan, ke Mars, yang manusianya harus pakai roket, tembak, ya gitu kan. Yesus tidak perlu, dengan kuasanya hanya diangkat tangannya, diberkati murid-muridnya dan Yerusalem terangkat ke surga. Ini bukan cerita fiktifnya, ini nyata, realita, dicatat di dalam Alkitab, kitab suci kita. Nah, dia naik ke surga, dia terangkat ke surga karena sudah dinubuatkan oleh Mazmur pasal 68. Mazmur 68 ayat 19 mengatakan, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa kawan-kawan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, kita bisa menemukan ayat-ayat ini sudah dengan jelas. Jadi juga di Lukas pasal 9 ayat 51, Yohanes 6:62. Jadi Mazmur, penulis Mazmur sudah menubuatkan tentang Dia, Tuhan, Yesus Mesias. Dia naik ke surga. Siapa yang pernah naik ke atas surga? Ya. Yang pernah datang itu ya yang telah turun dari surga itu Yesus. Dan yang naik, kan? Telah naik tempat yang tinggi.
Nah, kenaikannya ini kan saudara-saudara, suatu hal yang tentu bagi orang dunia nggak percaya akan hal ini. Ya. Nah, kebangkitannya pun dipertanyakan. Bahkan kebangkitannya pun dipertanyakan sebagian oleh orang liberal. Mereka mengatakan, Yesus mana bisa bangkit? Maksudnya, Yesus bangkit itu hanya adalah kebangkitan secara spiritual, rohani, bukan bangkit secara fisikal. Nah, ini yang jadi problem. Kita percaya Yesus bangkit saja fisikal, tubuh. Betul. Ya. Makanya kan dia katakan murid-muridnya, waktu dia katakan, "Solo berdiri, lihat tanganku, lihat tanganku, lihat rusukku aku." Yesus mengatakan apa? Hantu, a spirit, hantu. Kita mengatakan dalam sehari tidak memiliki apa? Daging dan tulang. Tapi aku, iya, ada bekas. Thomas apa lagi? Dia nggak percayakan Thomas, banyak orang sebagai Thomas percaya. Enak. Thomas, lihat tangan dulu. Lihat dulu. Jangan engkau tidak percaya. Percayakan. Kapan? Ya, ya. Wah, ini satu statement iman yang dipegang sampai hari ini. Banyak orang Kristen nggak percaya Yesus itu apa? Allah. Ya, percaya. Maka mereka juga ada yang tidak percaya Yesus, the Son of God. Itu yang gibah itu. Sudah jadi viral kan? Ya, dia bukan anak-anak. Coba bayangkan, saudara, kita bingung orang-orang Kristen zaman sekarang punya gereja besar, orang tekanan, tapi tidak percaya Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Sudah bisa baca ayat Yohanes 3:16 ada di sana. 1 Yohanes pasal 5 sana jelas, kamu tidak punya memiliki anak Allah, tidak mungkin engkau akan punya hidup yang kekal. Ini semua masalah keilahian Yesus dan ketuhanan Yesus datang, kemanusiaan Yesus saja menjadi suatu masalah besar di tengah-tengah agama orang, di tengah-tengah orang Kristen sekarang. Nah, kita percaya bahwa Yesus mati bangkit dengan tubuh, maka kita tubuh yang mulia kan, ya kan? Yesus naik ke surga dengan tubuh, bukan spiritual. Nah, ini dia. Oh, Yesus naik surga dengan Alkitab mencatat mereka memandang roh bisa dilihat, hantu bisa dilihat. Selama ini kan kita mengatakan ada hantu itu ada spirit, spirit. Ya. Ada bisa dirasakan ada. Tapi saya belum pernah melihat spirit roh. Ya, katanya ada orang bisa lihat spirit. Saya belum pernah ketemu. Mungkin kita bisa lihat ada ya, spirit tidak bisa lihat. Tapi Yesus juga bisa dilihat. Mereka lihat. Akhirnya sampai awan menutup yang tidak bisa lihat lagi. Kan begitu. Ya, firman Tuhan yang mencatat ini kan sangat jelas di Kisah Para Rasul ini. Dan apa yang katakan oleh malaikat itu kan, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ingat lagi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, dan ini dipertanyakan, Yesus datang bisa dilihat oleh, bisa lukis kan? Ngomong sih. Gimana caranya? Nah, inilah misterinya. Kan saya tinggal di Amerika. Anda tinggal di Jakarta. Kalau Yesus datang gimana caranya? Bisa melihat saya lihat juga gitu. Gimana caranya? Ya, tentu kita dalam hal ini kita tidak bisa spekulasi, bisa tidak asumsi dia mau. Pokoknya dia mengatakan manusia akan menyaksikan dia datang dengan cara bagaimana? Dengan kuasa Tuhan dia akan terjadi. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa betapa pentingnya Yesus setelah 40 hari ada di bumi ini, kemudian dia naik ke surga. Sejak dari kebangkitan Yesus tinggal di bumi berapa lama? 40
hari. Nah, banyak orang maksudnya, di mana Yesus tinggal? Kemana Yesus pergi? Memang Alkitab tidak menulis. Kita nggak bisa mengulang. Saya juga, kira-kira gimana? Pokoknya Yesus ada di bumi selama 40 hari. Dan dia menampakkan diri beberapa kali kepada pengikutnya dan kepada murid-muridnya, rasulnya. Dan terakhir menampakkan diri kepada tentu Paulus itu. Tapi yang selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang terakhir itu di tepi danau Galilea. Itu dia makan lagi dengan roti. Ya kan? Mereka heran, kok ada orang di sana lagi bakar roti, bakar ikan di sana. Itu Tuhan, kata Yohanes. Itu Tuhan. Mereka nggak beri banyak, nggak beri siapa kamu? Itu Tuhan. Ada ikan yang ada, ambil itu makan. Nah, Yesus makan menunjukkan dirinya fish, tubuh yang bisa dilihat. Nah, betapa pentingnya Yesus naik ke surga. Apa pentingnya? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu kan dasarnya datang dari surga. Maka dia harus kembali ke dia yang diutus oleh Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa. Pasti itu. Kembali kan? Dia ada rumahnya di surga. Dia harus kembali ke surga. Nah, biasanya kita kan kalau kita punya rumah di mana Pak Surya rumahnya ada di Kelapa Gading. Misalnya kalau bosnya terus dia pergi sana usaha dan sebagainya, kerja dan sebagainya dari perusahaan. Sudah selesai dia harus balik ke mana? Ya, tentu ke kantor, lapor dulu, balik ke rumah. Ya kan? Kita juga kalau jalan-jalan, saya sama semua kita jalan-jalan mungkin ke Eropa, pasti harus kembali ke rumah. Yesus datang dari sana, kembali ke rumah bapaknya, kan ibu sudah sangat jelas. Nah, dia kembali supaya Roh Kudus yang dijanjikan harus turun ke atas orang-orang percaya, khususnya kepada murid. Nah, karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang bilang kalau gitu lebih bagus Yesus tinggallah selamanya di dunia. Tidak, disungat. No, saya harus kembali supaya penolong itu, supaya the comforter, penghibur, Roh Kudus datang istilahnya memenuhi para rasul dan orang percaya. Nah, saudara, jadi kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga adalah untuk menggenapi, to fulfill, menggenapi karya penebusan. Apa itu karya penebusan? Nah, kalau di Perjanjian Lama, PR, Old Testament kita mengatakan orang Yahudi mempersembahkan korban binatang di atas mezbah sebagai apa? Penebusan kita bilang, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Mereka tiap tahun melakukan itu. Nah, yang melakukannya adalah imam besar untuk umat Israel. Nah, ini adalah satu gambaran tentang Mesias yang akan datang menjadi korban untuk penebusan dosa. Karena itulah Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang kepadanya di Yohanes 1 ayat 29, behold, kata behold itu pandanglah, lihatlah anak domba, the Lamb of God, the Lamb, not the sheep, the Lamb. Artinya apa? Anak domba yang masih muda itu, Yesus kan. Ya, domba Allah yang menanggung dosa isi dunia ini. Yesus, dia menggenapi karya penebusan, lalu menggenapi apa yang dinubuatkan, yang tertulis di dalam Perjanjian Lama tentang Mesias, tentang juru selamat. Maka itu Yesus naik ke surga karena dia telah selesai. Itu menggenapi akan nubuatan tentang karyanya. Sangat jelas di dalam Alkitab mengatakan. Dan kenapa
Karena pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada salah satu 7 kata. Salah satu 7 kata itu yang mengatakan, ada yang mengatakan, sudah selesai. It is finished. Very short. Telah selesai. Apa yang selesai? Penebusannya. Menggenapi hukum Taurat selesai. Dan tugasnya yang Bapa berikan kepada Yesus telah selesai. Nah, kata selesai ini bisa dibahas secara di expounded wall. Banyak lagi yang kita tidak mau. Tapi di sini tentang benar telah selesai. Kenapa? Karena Yesus mati berapa kali? Di Ibrani mengatakan dia hanya mati 1 kali. Tidak mungkin 2 kali. Hanya 1 kali saja. Apakah Yesus akan mati lagi di tribulasi? No. Dia hanya mati sekali untuk kita, menanggung dosa kita. Enggak 2 kali. Nah, jadi saudaraku, jadi kenaikan Yesus juga ya supaya pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu untuk melaksanakan tugas besar. Tugas besar apa yang Tuhan berikan? Yaitu amanat agung. The Great Commission. Kita mengatakan The Great Commission. Itu tugas besar. Yes, saudara. Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, kota Yerusalem, karena kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Maka itulah pada 10 hari nanti akan datang, itu adalah hari apa? Pentakosta, yang dikatakan 50 hari. Nah, dari sekarang nanti 10 hari itu hari Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, jadi Yesus naik ke surga, Roh Kudus tetap mencurahkan atau memenuhi para orang percaya. Itu orang rasul-rasulnya ya, yang istilahnya disebut rasul itu, baptized, filled by the Holy Spirit. Itu. Maka dari situ kita lihat mereka pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, ya, supaya penginjilannya itu melebar, meluas. Kenapa? Karena penginjilan, saudara, kita startnya dari kota Yerusalem. Skopnya kecil, di kota Yerusalem. Tenang, sudah Yerusalem, Yesus mengatakan, pergi kemana? Yudea. Yerusalem kota. Melebar lagi ke Yudea. Yudea itu sekeliling dari para Yerusalem, sekeliling itu Yudea, termasuk Samaria, Jericho dan sebagainya. Itu Yudea. Kemudian lebar lagi ke utara. Kemana? Ke Samaria. Samaria itu adalah Israel yang di utara itu, yang 12, yang 10 suku itu. Kemudian lagi sampai ke ujung bumi, ujung dunia, dunia. Jadi kita lihat setelah Pentakosta, karena Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, mereka pergi. Rasul-rasul pergi memberitakan Injil. Ada yang ke timur, ada yang ke barat. Yang ke barat itu siapa? Paulus. Yang ke Asia itu ada beberapa murid termasuk Thomas dan yang lain ya. Ya memang tidak banyak catat tentang, tapi yang banyak catat tentang pelayanannya itu Petrus, Paulus yang pergi ke Turki itu Asia kecil, kemudian lagi ke Eropa sampai ke Roma. Ini luar biasa. Jadi kita lihat Yesus naik surga supaya amanat agung yang diembankan kepada kita semua, kepada gereja. Nah, ini juga kepada kita semua, saudara-saudara. Ya, supaya gereja terus memberitakan Injil, memperluaskan sayapnya kiri kanan kita. Nah, ciri khas gereja Baptis independen. Independen artinya berdiri sendiri dan harus memperluaskan, ekspansi. Makanya kemarin ya saudara Ivan ada seminar. Kenapa? Mereka di Indonesia gedung tempat pertemuannya atau gereja selalu di gang kecil.
Ya kan? Karena mereka tidak mau apa namanya itu ya, mendirikan gedung besar-besar. Itu bukan motivasi dan juga mau misi mereka. Mereka mau kemana saja. Pokoknya kalau Tuhan yang pimpin, di gang kecil, di mana saja, itu sifat GBI. Oh, masuk ke gereja sana, aduh, hanya motornya bisa lewat. Jangan kembali, saya juga di mana orang pergi ke gereja mau mobil? Tuhan sudah siapkan bisa parkir di sekolah Katolik Regina. Nggak jauh. Bisa pakai itu banyak, bisa 100 mobil bisa pakai, bisa ke gerejanya. Luar biasa, Tuhan siapkan itu. Saudara, sebenarnya saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi sifat gereja tidak perlu bangun gereja yang huge church, kayak mall besar. Kenapa? Satu hari gereja-gereja besar itu akan diambil oleh Antichrist. Ini tribulation. Saudara, ya, akan dipakai oleh Antichrist. Betul. Bukan kita menghina mereka bikin gereja besar. Boleh bikin gereja nggak masalah. Kalau ibu besar-besar lagi. Tapi di zaman tribulasi Antikris menguasai dunia, semua gereja itu akan dipakai dia. Kalau kita punya nggak ada. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita ini gereja. We are the true church. Kita adalah gereja yang sebenarnya milik Tuhan, milik Kristus. Ya kan? Kalau Yesus datang, masa diangkat gedung gereja? Nggak mungkin diangkat. Saudara dan saya yang percaya Yesus. Amin kan? Oh iya, semua harta kita, properti kita, semua nggak di bawah. Ya kan? Maka itu saudara, jika Anda ada dalam Yesus, engkau ada saved in Jesus Christ, nanti satu hari rapture, Anda akan rapture. Jika Anda tidak ada Yesus Christ, Anda tidak rapture. Wah, Anda akan berada great tribulation. Wah, itu menderita luar biasa. Anda harus bayar nyawa kalau bosan. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih tahu, Yesus naik supaya Injil tumbuh berkembang. Saudara, dalam minggu ini sangat prihatin. Memang itulah terjadi. Ada 3 gembala pendeta Baptist Church di Northern India dibunuh. Gereja Baptis. Nah, gereja Baptis itu mereka banyak ada di Northern, di utara India sampai ke Myanmar. Saya punya teman-teman dari Myanmar itu, dari mereka latar belakangnya Baptist Church dari Adoniram Jackson yang sangat terkenal disebut oleh pendeta kemarin. Adoniram Jackson itu pergi ke Myanmar 10 tahun tidak ada jiwa, dan kemudian satu orang yang Buddhis itu percaya di baptis oleh dia jadi Kristen tetap, tapi Tuhan memakai dia menerjemahkan Kingdom Fiction ke dalam bahasa Burma, dan kemudian itu Injil berkembang setelah ada misi-misioneri yang berikut menanam Injil. Makanya mereka lebih cenderung ke utara gereja Baptis itu. Nah, ada satu lagi pendeta dibunuh di India lagi. Tadi saya baru baca di berita itu. Dan orangnya mengatakan, I forgive them to kill my father. I forgive them. Memang India sekarang sangat eskalasinya sangat luas, membenci orang Kristen, yang bakar gereja dan juga bunuh orang Kristen. Tapi Tuhan bisa bekerja, bisa memakai orang-orang Kristen di sana. Nah, sudah yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat lagi apa yang Yesus naik ke surga ini, dia naik ke surga itu untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia duduk saja tidak buat apa-apa? Jangan banyak kita tanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul nggak? He sit at the right side of the Father, kan? Sana. Lalu duduk-duduk untuk apa? Buat apa? Kan begitu ya? Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 15, percayalah kepada Allah. Percaya kepada di rumah Bapa banyak tempat tinggalnya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu.
dan aku akan datang lagi membawa kamu. Lalu pergi kemana? Menyediakan tempat ya. Lalu menyediakan berarti bukan pasif, aktif. Yesus bukan bukan gitu kan maksud. Memang artinya dia dulu sebagai hartanya, dia dimuliakan. Tugasnya selesai, dia kembali, dia muliakan kan? Seperti anak raja yang pergi perang. Dia pergi perang dan dia menang. Dan kembali kepada bapaknya. Bapak, enak kok. Itu ada kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Tentu Yesus ada di sana menyediakan tempat bagi kita, betul. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, dia di sana adalah dia sebagai imam besar di tabernakel yang ada di surga itu, tabernakel itu ya. Dia melayani di dalam pelayanan sebagai intercessions. Intercession itu artinya mewakili kita, melayani kita, ya, membela kita. Dan coba kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita lihat di Ibrani 8. Saudara, Ibrani 8. Ibrani 8 ini menulis demikian ya. Coba kita lihat. Ibrani 8 1 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, yang Yesus duduk di sana. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, dikatakan istilahnya di sanctuary, ya, yaitu di dalam kemah sejati, kemah sejati. PL ada kemah yang temporary kan, ya, kemah yang dibikin ya kan, ada juga ada temporal kan, dibikin. Nah, di sana kan ada kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dasar. Nah, jadi Yesus ada di mana untuk apa? Ya, itu sebagai imam besar untuk kita, membela kita. Nah, kalau kita lihat lagi, sebenarnya dia sebagai advokat ya, membela kita lagi ya. Sebagai priest, sebagai imam, dan dia juga membela kita. Oke. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, kita lihat sangat jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab. Kenaikan Tuhan Yesus, ya, dia pergi, ya, dia bisa membela kita di hadapan Tuhan sebagai imam yang besar. Oke. Nah, kemudian kita lihat kenaikan Yesus Kristus, satu fakta nyata bahwa Yesus sungguh bangkit dari mati, dan Yesus benar mati. Kalian orang Kristen, masa Tuhan bisa mati? Kan mereka akan mencela kita kan. Masa kalau Yesus Allah kok bisa mati? Allah kalian mati. Tuhan kalian mati. Ya tak? Dan mereka mencela kita. Lalu kita jawabnya bagaimana? Ya kan? Dan kita jawab, Yesus memang Allah. Yesus memang Tuhan kami. Tapi yang mati itu adalah manusianya yang memiliki daging. Kenapa? Karena firman telah menjadi manusia seperti kita, punya daging, punya darah, punya tulang. Kalau dibunuh, ditembak, tembus, bisa mati. Yesus yang mati adalah manusianya. Tuhannya, Allahnya tidak mati, hanya tubuhnya yang mati. Dia mati, tubuhnya yang mati sebagai apa? Korban pergantian, penebusan dosa. Mati untuk saudara, untuk saya, supaya saudara dosamu bisa diampuni, dosamu disucikan. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Oleh darah Kristus. Kalau perlu dalam kematiannya sampai hari ini berlaku untuk kita. Penyucian dosa. Kolose 1:14 sangat jelas. Coba saudara lihat apa yang ditulis di Kolose 1:14. 1 Kolose pasal 1 ayat 14. Ayat 14. Nah, ini 1 Kolose ayat 14. Banyak New Vision Alkitab hilang ayat ini. Coba kita baca.
Coba kita baca sini. Di dalam dia kita memiliki penebusan. Indonesia kurang satu terjemahannya. Penebusan apa? Ya, darahnya. Catat, big make notes. Ya, ada darahnya kan? Lain tidak, catat tidak. Penebusan darahnya. Kenapa? Untuk pengampunan dosa kita. Nah, itu terjemahan terus. Lain lagi itu. Penebusan. Ya, penebusan melalui darahnya itu. Ini penting, penting. Makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu mau kita selalu buat note catatan. Changing sangat jelas. Ya kan? Redeemed by His blood. Ya, through His blood. For forgiveness of our sins. Sangat jelas. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus mati. Benar. Sungguh bangkit dengan tubuh yang mulia. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang masih tinggal di atas bumi ini, Yesus memang sudah naik ke surga. Faktanya, realitanya, sesuai dengan Alkitab ngomong saya. Bukan hanya cerita turun-turun dari Kristen, bukan. Memang Alkitab, Holy Bible, yang bilang sih, bukan saya. Kita percaya hal ini. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang telah diselamatkan, tak begitu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita buat? Betul. Tuhan Yesus mau supaya kita ini saling mengasihi. Sebelum kedatangannya, kita sebagai gereja local church members, mari kita saling mengasihi. How to saling mengasihi? Mengingatkan jika ada saudara kita yang sudah menimpa, salah saudara, salah jalan sih. Nah, itu menasihati itu. Makanya persekutuan kita, pertemuan kita ini, kita memang bersekutu sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi kita juga saling mengasihi, mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kita mengasihi mereka, ingatkan mereka di dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kita harus selalu waspada juga. Waspada apa? Karena apa? Yesus sudah mengatakan, ya kan? Serigala buas akan datang. Paulus juga mengatakan serigala buas juga akan datang. Ya dah. Maka yang serigala berbulu domba, untuk apa? Mereka mencari mangsa seperti serigala buas. Banyak orang pelihara serigala. Dari kecil tidak tahu itu serigala. Tadi saya lihat ada seorang ketemu anjing di hutan. Tiba-tiba ada anjing katanya, dok, dibawa pulang. Semakin besar, mulutnya makin moncong gitu. Sudah dewasa, Hazel, serigala. Lalu dia lepasin ke hutan. Dia balik lagi, kenapa? Karena dia sudah disayang oleh tuannya. Ini dikasih susu, dikasih tiap hari, makan daging segar loh. Dia bilang, itu kalau udah pakai daging segar itu udah bukan anjing kita ini. Benar, serigala. Tetapi jadi jinak. Tetapi dia tetap serigala. Ingat, you keep atau pelihara serigala seperti jinak, dia tetap serigala. Nah, dalam Kristenan, maka dikabarkan Yesus serigala berbulu domba. Kenapa? Karena orang tahu kalau lihat serigala orang lari. Tapi kalau lihat domba, ini domba yang kuai-kuai. Kalau orang kekek kuai-kuai, akrab kuai-kuai. Dari sudah tidur, puji Tuhan. Kuai-kuai. Tapi sekali dia sudah nafsunya muncul serigalanya, you akan binasa. Hati rohaninya apa? Dia pintar. Yang narik saudara, yang mengajar ajaran, yang enak saudara makan, dan you makan, dan lihat orang jauh. Itu sifat serigala. Kita perlu waspada. Gereja lokal perlu waspada. Makanya banyak gereja-gereja dulu yang memang berdiri teguh dalam ajaran kebenaran Tuhan. Tapi karena pengaruh
pengaruh lingkungan, pengaruh gereja 1, 2, 3 dan sebagainya, pengaruh jemaat lokal dan sebagainya gereja kita. Lama-lama ya Pak, semua sama juga sama nyanyi, hanya bedanya kita pakai band, kita nyanyi ya sama lah, sama nyanyi puji Tuhan dan sebagainya kan, ya sama-sama lama-lama, sama-sama tahu gerejanya kompromis. Ini kita perlu waspada. Dan kita harus tahu siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kapan datang Dia? Saya tidak tahu. Tidak ada orang tahu. Tapi dia harus siap sedia. Kapan saja, di mana saja. Tidak harus siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Dalam artinya tidak harus menanti dan sampai kita taat sama Tuhan. Kan begitu? Ya, menjadi orang Kristen harus mentaati firman Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua kali, ya datang kedatangannya ada kedatangan yang mulia, saudara. Wah, bagi orang dunia, waduh, menderita. Tapi bagi kita yang telah diselamatkan, hari yang mulia, hari yang bahagia bagi kita menanti kedatangan Yesus Kristus yang Maha Setia. Apakah saudara memang sudah ada dalam kasih anugerah Tuhan Yesus? Nah, doa saya agar saudara benar-benar sudah ada di dalam kasih anugerah Yesus dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.